Ya, oke, banyak ya, alhamdulillah. Oke, mungkin kelas malam hari ini bukan bukan kelas ya. Jadi kayak saya sendiri pengen sharing aja ke teman-teman di sini kayak gimana sih dulu awal mula bangun Aisyah gitu. Karena jujur saya jarang sharing di mana-mana, di Instagram juga jarang segala macam. Nah, pengen sekarang ini pengen sharing ini ke teman-teman reseller, siapa tahu bisa jadi insight baru buat teman-teman ya. Kalau dibilang udah eh, saya sekarang juga masih belajar, Reza juga masih terus belajar buat tetap berkembang. Jadi di sini kita sharing-sharing aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain nanti ketika sesi akhir ya. Oke, Mbak Zulfa boleh dimulai aja slide-nya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, mungkin bisa di start, Mbak Zulfa. Masuk nggak, Mbak? Masuk, bisa di slide show. Ini belum ya, Mbak? Belum slideshow ya? Belum, masih. Hmm. Oke. Yang dari Makassar berarti di sana udah jam 8 ya? Beda berapa jam ya kalau sama Makassar ya? Ya, ini masuk ya, Mbak? Ya, masuk. Oke, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, mungkin untuk malam hari ini saya bakal lebih ke cerita dan sharing ya, bukan materi. Kayaknya kalau materi terlalu berat, jadi saya mau sharing-sharing aja tentang bagaimana sih mungkin kalau ada yang penasaran gimana sih dulu memulai usaha Naisha ini. Oke, Mbak Zulfas, next. Oke, mungkin tadi banyak yang belum kenal ya sama owner Naisha. Jadi di sini saya mau kenalan dulu nih. Nama saya Nailatul Heroti. Biasa dipanggilnya itu ada yang manggil Naila dan ada yang manggil Oti. Jadi kalau Oti itu dulu panggilan waktu kecil, tapi jadi panggilan sampai SMA. Jadi baru ketika kuliah ganti nama panggilan jadi Naila. Jadi makanya nama Instagram kalau ada yang udah follow namanya Naila Oti. Nah, jadi kesibukan saat ini sekarang menjadi istri dan ibu dari satu anak sambil menjalankan usaha Naisha Hijrah ini. Oke, next Mbak Zulfa. Oke, mungkin sebelum saya cerita Naisha, saya mau cerita dulu nih awal mula kok saya bisa berkecimpung di dunia jualan sih gitu. Jadi emang dulu ketika zaman kuliah itu tuh saya emang suka jualan gitu ya. Dulu zaman kuliah itu emang jualannya tuh bisa dibilang palu gada ya, kayak jualan semua dijualin gitu. Kenapa sih dulu? Karena emang ya faktor utamanya karena pengen dapat tambahan uang jajan dan kebetulan nggak enak kalau minta terus sama orang tua ya. Jadi terus cari apa ya kira-kira yang bisa menghasilkan uang tapi waktunya itu fleksibel gitu. Nah, kalau untuk mau kerja part time segala macam itu kebetulan pasti nggak boleh sama orang tua dan karena masih kuliah dan jadwal kuliah itu kan kadang ada pengganti segala macam. Jadi kayaknya lebih cocok buat jualan deh gitu. Makanya waktu ketika kuliah itu akhirnya jualan lah. Nah, salah salah satu jualan yang waktu zaman kuliah ini
dulu jualan lampu tumbler nih, lampu tumbler sama reseller baju nih. Ini aku ambilin status Facebook saya waktu tahun 2016. Ini saya jualan lampu tumbler. Nah, lampu tumbler itu tuh lampu yang biasanya orang-orang suka ngehias kamar. Nah, itu dulu saya jualan lampu tumbler ini nih. Dan karena dulu itu saya jualannya tuh bener-bener tanpa modalnya itu ya ketika ada yang beli baru saya orderkan ke suppliernya gitu. Jadi emang dulu jualannya nothing tulus ya karena nggak ada stok produk yang emang harus saya habiskan gitu. Jadi dulu emang jualan yang lumayan saya merasa rame banget itu ya jualan si lampu tumbler ini gitu. Nah dulu tuh jualannya gimana sih? Nah dulu jualannya saya tuh mulai dari pertama teman-teman dekat yaitu bikin-bikin status dulu tuh di Instagram bikin status di Facebook terus habis itu dulu tuh zaman-zamannya hashtag tuh masih rame ya jadi kayak setiap upload produk itu kita kasih hashtag karena dulu kan base-nya di Jogja jadi kayak lampu Jogja, lampu tumbler Jogja. Nah di situ saya rutinin itu dan alhamdulillah banyak banget yang masuk orderan dari situ gitu. Nah setelah akhirnya jualan lampu tumbler nih karena sebenarnya saya tuh tertarik di dunia fashion, akhirnya makanya coba-coba daftar jadi resellernya ada ini suppliernya deket sama kos-kosan nih. Makanya akhirnya wah coba mau jadi resellernya ini dulu daftar terus dapat foto produk sama dapat tinggal share-share kayak sekarang ini. Makanya wah enak nih. Jadi saya nggak perlu ngefoto-foto segala macam. Jadi tinggal jalan aja, tinggal nge-share aja nih. Nah, akhirnya lambat laun di sini alhamdulillah kok banyak ya yang beli. Kan seneng tuh dulu tuh kan emang cari tambahan uang ya dan alhamdulillah kok ternyata lumayan banyak ya yang beli dan wah enak nih ternyata jualan ya di situlah kayak wah enak nih. Jadi dari situ kayak punya keinginan aku mau jadi pengusaha aja lah gitu. Padahal waktu itu belum kelihatan hilalnya tuh gimana sih caranya punya bisnis atau brand yang benar-benar settle karena kan waktu itu jualannya cuma jualan yang lagi hits aja ya. Ya udah pokoknya dari situ kayak oh ya udah yakin aja insya Allah bisa jadi pengusaha gitu. Nah, ketika boleh next Mbak Zulfan. Nah, ini juga salah satu jualan-jualan saya ketika zaman kuliah, ada jual bantal kucing juga gitu segala macam. Nah, di sini ketika saya jualan lampu ini, saya tuh belajar gimana sih caranya upselling. Upselling itu tuh biar orang itu mau beli lagi atau beli produk lain. Jadi waktu itu saya ngepaketin produk nih lampu tumbler sama jepitan foto-foto nih ternyata kok banyak yang beli. Jadi di situ ketika jadi reseller lampu ini saya juga belajar oh kayak gini ya caranya ngebanding produk. Jadi orang-orang ini lebih tertarik ketika produk-produk itu dibanding gitu. Jadi ketika saya jadi reseller ini saya benar-benar belajar dan mengumpulkan banyak banget pengalaman gimana caranya nge-treat customer, gimana caranya negosiasi ketika ada customer yang mau nego, gimana caranya nangani komplain yang masuk, ketika produknya misalnya nggak nyampe-nyampe, atau ketika karena jualannya dulu lampu ya, lampu kan itu kadang ada trouble, nah gimana sih? Dan ketika yang datang itu ada yang lampunya rusak gitu, nah gimana sih dulu aku belajar nanganin customer-customer yang komplain kayak gitu. Nah, ternyata sedikit banyak pengalaman-pengalaman ketika saya jadi reseller produk lain itu tuh memberikan banyak insight ketika saya menjalankan Naisha sekarang ini. Ya. Nah, dulu nih padahal memang jualannya kan hanya lampu ya, tapi saya memang pengen kayak karena yang jualan lampu itu kan banyak ya, tapi saya pengen kayak oh biar orang-orang nih tahu nih mana sih lampu yang punya jualannya saya. Jadi dulu jualan saya itu namanya Nayala gitu. Nah, jadi dulu ngedesain sendiri, terus habis itu kepercetakan sendiri, terus ngecetak, terus ngenempelin ke produk-produk lampunya ini biar kelihatan lebih profesional sih. Itu kayak
lihat-lihat di orang, oh kayak gini ya kalau misalnya jualan biar ada brandnya, pasang stiker segala macam. Jadi waktu itu ya udah bikin aja di Canva, terus habis itu ke percetakan dicetak, terus akhirnya ditempel-tempel sendiri gitu. Jadi kayak dulu oh ternyata sedikit banyak saya tuh belajar dari ketika zaman kuliah itu gitu. Oke, next Mbak Zulfa. Nah, selain produk-produk tadi di atas nih, ternyata ketika saya ingat-ingat lagi, saya pernah jualan apa aja sih? Ternyata pernah jualan sweater, pernah jualan binder, dulu pernah jualan dompet juga, terus habis itu pernah jualan pulsa juga. Ternyata kok ketika saya nge-recall zaman-zaman dulu, oh ternyata saya dulu banyak juga ya jualannya benar-benar palu gada, kayak semua teman kuliah tuh nyampe tahu nih, Oti, Naila ini jualan apa lagi nih? Banyak banget jualannya, kayak ganti-ganti terus gitu. Tapi nggak tahu zaman itu kayak nggak merasa malu atau apa, karena kayak ya udah kayak enjoy aja karena emang suka sama jualan gitu. Lagi jualan pulsa itu susah banget karena susah nagih bayarnya nih, orang ngechat minta beli pulsa terus habis itu nggak pernah ketemu lagi, oh, makanya susah-susah jualan pulsa nih gitu. Makanya yaudah akhirnya ganti jualan produk gitu. Oke Mbak Zulfa. Next. Nah ini salah satu desain saya, karena saya emang nggak punya basic desain ya, jadi emang dulu desainnya berbeda ala kadarnya, yang penting pesannya tuh nyampe. Kayak yaudah jualan ini, terus didesain, terus habis itu upload di Instagram. Jadi kayak dulu bener-bener mulai aja dulu gitu, nggak pakai persiapan yang gimana-gimana. Oke, next Mbak Zulfa. Nah, jadi emang dulu zaman kuliah, kebetulan saya kuliahnya ini jurusan akuntansi. Ada nggak di sini teman-teman yang jurusannya sama dengan saya, akuntansi? Jadi dulu ketika zaman kuliah akuntansi ini udah, nggak tahu nih, udah yakin aja dalam hati, kalau misalnya aku mau nih jadi pengusaha, meskipun nggak tahu juga nih mau usaha apa, karena zaman itu emang nggak ada kepikiran bikin apa, ya udah cuma jualan aja yang saat itu emang banyak dicari, saya jual gitu. Tapi kok ternyata qadarullah, Allah tuh kayak ngasih jalan, dan jadi kalau saya ingat-ingat lagi zaman kuliah ini, dulu tuh ketika berdoa tuh mungkin ini ya, berdoanya beneran berprasangka baik sama Allah, kayak ya Allah aku pengen misalnya punya usaha, padahal waktu itu juga nggak tahu nih mau usaha apa gitu. Ternyata dijawabnya 1-2 tahun kemudian gitu. Jadi kayak emang nggak dijawab langsung sama Allah, tapi ternyata Allah jawabnya di tahun-tahun berikutnya. Itu kayak sejak saat itu kayak, oh kita harus berprasangka baik sama Allah. Ternyata Allah tuh menjawab doa-doa kita loh gitu. Dan jadi kayak perjalanan flashback jualan-jualan saya kemarin itu ternyata bikin saya ini banyak apa ya, mendapatkan pengalaman-pengalaman ini yang mungkin nggak semua bisnis owner itu bermula dari jadi reseller ya, tapi ternyata hal ini itu bikin saya ini, oh ternyata jalannya orang ini beda-beda ya. Ternyata saya dulu harus jualan macam-macam dulu sampai akhirnya saya nemuin, oh ternyata saya bisa nih punya usaha yang bermula dari reseller gitu. Jadi kayak teman-teman di sini kalau misalnya masih punya mimpi apapun, nggak usah takut, nggak usah merasa mimpi kita terlalu besar, karena yakin aja Allah bakal ngabulin itu. Yang penting kita harus berusaha juga dan berdoa ya. Oke, boleh next Mbak Zulfa. Nah, kenapa sih akhirnya saya memutuskan untuk membuat brand Naisha? Nah, sebenarnya dulu juga nggak ada, ketika saya jualan gamis, itu saya nggak ada kepikiran lebih ya, maksudnya berekspektasi lebih bakal jadi besar dan besar gitu. Jadi kayak ya udah dulu mikirnya pas jualan gamis ya udah jualan aja gamis gitu. Terus ternyata ketika tahun 2018 itu emang ketika saya awal suka pakai gamis gitu. Jadi ketika awal tahun 2018-an lah itu emang lagi suka pakai gamis, dan kebetulan
saya susah nyari gamis yang satu selera sama saya. Maksudnya sukanya yang simple gitu. Karena kebetulan waktu itu saya nemuin yang jualan gamis itu lumayan rame-rame gitu, dan kebetulan saya kurang cocok, dan mungkin ketika ada yang cocok pun harganya itu kurang cocok di kantong saya. Jadi kayak wah ini kayaknya jualan gamis yang simple-simple aja nih kayaknya masih jarang deh. Jadi kayak waktu itu akhirnya nyari supplier, nemu supplier yang alhamdulillahnya dia mau kita ajak kerjasama. Ajak kerjasamanya gimana? Jadi dulu karena emang ketika memulai awal Naisha itu benar-benar tidak kita konsep ya. Maksudnya dulu ketika jualan ya udah jualan aja. Ternyata peminatnya juga lumayan banyak, alhamdulillahnya. Dan kita akhirnya membawa pengen juga berdakwah kecil-kecilan gitu, karena dulu kan masih baru belajar pakai gamis. Akhirnya kayak wah pakai gamis ini juga enak kok ternyata gitu. Jadi kayak selain jualan, saya juga pribadi pengen nyelipin ada nilai dakwah di situ gitu. Meskipun mungkin masih banyak kurangnya, tapi setidaknya pengen ada nyelipin lah nilai dakwah sedikit demi sedikit gitu. Terus pengen juga dulu punya manfaat yang lebih dan berdampak sama lingkungan sekitar, kayak melihat ada saudara atau ada tetangga yang belum ada pekerjaan, nah pengen nih ngasih manfaat ke situ juga gitu. Jadi itu salah satu strong way-nya juga, pengen punya nyeriusin Naisha nih gitu. Terus selanjutnya juga bisa eksplorasi ide untuk produk. Nah, karena kalau kita punya brand sendiri kan otomatis produknya itu adalah sesuai sama yang kita mau. Nah, dulu juga pengen nih desain-desain yang ada di kepala gitu, meskipun jurusan saya bukan tata busana, itu bisa nih kita eksplorasi dan jual untuk dijadikan sebuah produk gitu. Dan juga yang terakhir adalah fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja. Nah, kebetulan sebetulnya saya ini kan aslinya Tegal. Nah, Naisha ini kan base-nya adalah di Yogyakarta. Nah, kebetulan sebetulnya orang tua tuh pengen saya ini pulang ke Tegal nih biar dekat sama orang tua gitu. Cuma pada saat itu sejujurnya bingung nih kalau aku pulang ke Tegal, aku mau ngapain ya gitu, karena kebetulan dari SMA sampai kuliah itu kan di Jogja. Jadi kayak wah kalau harus pulang ke Tegal nih aku bingung nih mau ngapain di Tegal. Di sana kayak nggak ada kenalan segala macem gitu. Jadi ketika ada Naisha ini tuh saya bisa meyakinkan ke orang tua kalau Bu, Pak, kalau aku ada usaha ini, insya Allah aku bisa pulang kapan aja. Kalau misalnya emang ada acara, ada apa-apa, pengen saya pulang tuh bisa loh gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata ya Allah mengatur ini, dan ternyata alhamdulillah Naisha bisa berkembang dan sesuai dengan yang saya janjikan ke orang tua gitu. Kalau misalnya saya bisa pulang kapan aja kalau orang tua itu pengen saya pulang gitu. Jadi saya mau menjadwalkan pulang kampung gitu ke tempat orang tua ya 1 bulan sampai 2 bulan sekali. Oke, next Mbak Zulfa. Oke, next Mbak Zulfa. Nah, mungkin kita bahas tantangan-tantangan yang udah saya alami ya ketika jadi owner. Nah, tantangannya itu tuh mungkin ketika kita jadi owner itu kita nggak boleh berhenti belajar ya. Ini kenapa? Karena ketika jadi owner itu kan tantangan bisnisnya itu kita memikirkan dari segala macam lini gitu. Bedanya kalau misalnya ketika kita jadi reseller, mungkin kita nggak memikirkan foto produk, habis itu kontennya, karena itu mungkin sudah disiapkan dari pusat. Nah, ketika kita jadi business owner kan berarti kita sudah melakukan segalanya ya, dari produksi terus sampai ke marketing, kita juga harus pikirkan strateginya. Ini jadi owner apapun ya, ketika misalnya mau terjun ke skincare atau misalnya mau terjun ke sepatu atau ke tas, berarti kita harus tahu nih
gimana sih misalnya dari hulu ke hilirnya itu gimana sih, misalnya contohnya kayak kalau gamis berarti harus tahu nih bahan-bahan apa sih yang enak misalnya dipakai, untuk harga kainnya itu kayak gimana, untuk kualitas jahitan itu seperti apa. Nah mungkin beda lagi kan kalau ketika kita mau terjun ke dunia skincare, berarti kita belajarnya mungkin tentang kandungan-kandungan skincare apa sih yang mungkin lagi hits dan emang work di kulit-kulit orang Asia misalnya gitu. Jadi nggak boleh berhenti belajar dari segi apapun yang mau kita tekuni itu gitu. Nah, terus juga mau nggak mau kita harus terbiasa dengan challenging-nya nih. Bakal banyak banget nih, kayak misalnya kalau saya kalau di dunia fashion ya mungkin tiba-tiba kainnya itu reject dari pabrik, terus nggak bisa diretur, yang itu otomatis jadi gagal produksi, yang mungkin ternyata tiba-tiba penjahitnya pada sakit sehingga deadline jahitnya molor segala macam. Nah ini bakal banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, dan teman-teman yang ingin jadi business owner harus siap dengan tantangan-tantangan itu. Dan yang ketiga juga mau dan mampu beradaptasi. Nah ini penting banget ya teman-teman, apalagi zaman sekarang ini, apalagi di dunia fashion ya, dunia fashion dan di dunia marketing itu tuh perubahannya itu sangat cepat sekali. Makanya ketika ada tren apa nih, mungkin hari ini tren, besok udah nggak tren lagi. Bulan ini tren, bulan depan udah nggak tren lagi dah. Jadi emang harus benar-benar mau dan mampu beradaptasi. Belum lagi ketika mungkin perubahannya global ya, kayak kemarin ketika 2020, nggak ada yang nyangka bakal ada corona yang ternyata itu mengubah banyak sekali kebiasaan habit-habitnya orang Indonesia, yang ternyata jadi lebih terbiasa nih belanja online. Ternyata jadi lebih banyak lagi nih yang jualan juga, berarti otomatis jadi lebih banyak lagi nih orang customer punya pilihan-pilihan produk gitu. Dan itu kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, itu kita bakal kalah sama keadaan gitu. Dan mungkin kalau dulu ibaratnya iklan, kalau teman-teman yang udah pernah main iklan Facebook Ads atau Shopee Ads, mungkin 3 tahun kemarin sama tahun ini beda banget. Beda banget nih ngerjain si iklan ini, karena emang mau dan kasih banget deh untuk saat-saat kalau misalnya kita hanya jadi business owner ini. Lalu juga belajar mengambil keputusan. Mungkin kalau mengambil keputusan ini kita udah sering dihadapi untuk mengambil keputusan ya, mungkin ketika zaman SMA mengambil IPA, zaman kuliah mau ngambil kuliah apa. Nah ketika misalnya menikah, kita juga mengambil keputusan untuk memilih jodoh kita. Jadi mungkin sebenarnya dalam hidup kita sudah terbiasa menghadapi banyaknya pilihan-pilihan untuk keputusan yang kita ambil. Nah ketika jadi business owner, mungkin pengambilan keputusan kadarnya ini lebih sering lagi gitu ya. Dan semua keputusan itu pasti ada plus dan minusnya. Jadi buat teman-teman bisa menimbang-nimbang mana plus dan minusnya yang lebih oke buat diri kita sendiri. Oke, next Mbak Zulfa. Oke, nah untuk memulai nggak harus sempurna. Nah ini mungkin gambaran Aisyah awal ketika saya memulai. Jadi untuk model dan fotografer itu memang saya pakai teman kuliah sendiri. Dan untuk awal-awal packing juga pakai plastik seadanya. Dan untuk label juga pakai ngeprint manual ya, manual terus digunting. Nah, dulu juga kayak saya masih order barang sendiri, saya juga masih nge-packing sendiri, saya juga nge-chasing sendiri, kirim ke ekspedisi sendiri, dan itu saya kerjakan dengan ya udah mulai aja dulu gitu kan. Karena mungkin kalau misalnya dulu saya mikirnya harus sempurna dulu, harus punya model yang misalnya model yang proper, profesional, fotografer yang profesional, mungkin saya juga belum mulai Naisha sampai sekarang ini gitu. Jadi dulu saya juga memulai dengan keterbatasan yang ada sih.
Teks Mbak Zulfa. Oke, jadi kesimpulan yang saya jalani untuk saat ini sih emang kita harus berani, terus harus mengeksekusi dan mengevaluasinya ya. Karena kalau misalnya kita punya ide, tapi kita nggak berani dan nggak mengeksekusi, itu kita nggak akan tahu tuh ide kita tuh sebenarnya bagus atau enggak sih. Contohnya misalnya ketika saya mau launching produk baru nih, meskipun ketika develop produk itu udah benar-benar maksimal, udah maksimal banget kita mendevelop produk itu, tapi kita juga nggak tahu nih hasilnya bakal bagus atau enggak kalau nggak kita launching, nggak kita eksekusi gitu. Jadi ketika kita udah punya ide, kita udah berani, udah kita mengeksekusi, hasilnya mau bagus ataupun nggak bagus, kita harus legowo ya, harus legowo. Ketika bagus, alhamdulillah berarti riset kita itu berhasil, dan mungkin itu bisa jadi bahan untuk bahan-bahan launching selanjutnya nih. Tapi ketika ternyata launching kita nggak bagus atau misalnya nggak berhasil, berarti itu harus kita evaluasi lagi gitu. Dan itu repeat gitu terus ya flow-nya. Kita punya ide, kita harus berani, harus mengeksekusi, terus kita mengevaluasinya. Kayak gitu terus. Ya Mbak Zulfa. Nah, dunia bisnis ini sih benar-benar naik turun ya. Jadi benar-benar kadang kita bisa banyak banget orderannya, terus kadang-kadang juga kita bisa sampai turun dan bahkan mungkin bisa sampai rugi. Nah, kalau misalnya ada di posisi ini, kalau kita nggak punya strong why-nya yang kuat ini, kita mungkin bakal udah males gitu, males ngelanjutin. Tapi kalau misalnya kita punya visi yang kuat, insya Allah kita bakal bisa bangkit lagi gitu. Jadi jangan sampai kita berhenti belajar, berhenti mencoba, dan jangan sampai berhenti kalau gagal, karena kita nggak tahu ya di kegagalan berapa akhirnya kita bisa berhasil. Next, Mbak Zulfa. Nah, ini mungkin salah satu hal yang bisa saya rangkum ketika awal saya membuat Naisha, meskipun mungkin berbeda-beda ya setiap orang, karena ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Yang pertama, punya visinya, yaitu yang tadi saya sempat bilang di awal, kita harus punya strong why-nya apa sih kita mau bikin bisnis ini, bikin brand ini tuh apa sih gitu. Nah, ini tuh sebenarnya visi ini tuh bakal berguna banget ketika kita lagi loyo, ketika kita lagi nggak semangat nih. Kalau misalnya kita nggak punya visi yang kuat ini, jadi ketika kita lagi loyo, kita nggak punya semangat untuk bangkit lagi nih. Jadi makanya di sini mungkin kita harus punya visi yang kuat nih ketika kita mau membuat brand atau membuat bisnis sendiri. Lalu yang kedua adalah tentukan produk. Nah, coba jual produk yang banyak diminati. Nah, ketika kita mau terjun itu sebetulnya ada dua pasar ya, biasa disebutnya itu Red Ocean sama Blue Ocean. Nah, Red Ocean ini adalah pasar yang emang sudah banyak banget peminatnya, tapi juga banyak banget penjualnya nih. Kayak fashion muslim ini kan sebetulnya banyak banget pembelinya, tapi juga banyak banget penjualnya gitu. Jadi ketika kita mau terjun, kita mau tentukan dulu nih kita mau main di Red Ocean atau mau di Blue Ocean. Jadi kita harus tentukan dulu nih kita mau ada di pasar yang mana. Nah, terus habis itu juga kita harus membaca kira-kira produk apa sih yang banyak diminati. Nah, kalau sepanjang perjalanan ini sih memang sebetulnya paling enak itu adalah jualan produk solusi ya. Kalau misalnya kayak produk solusi, contohnya misalnya deodoran, atau misalnya produk-produk yang emang itu adalah produknya atau ada menjawab masalah yang ada gitu. Kayak Gojek itu kan sebetulnya salah satu produk jasa yang keluar karena adanya masalah-masalah, misalnya susahnya cari Gojek, habis itu susahnya delivery makanan segala macam. Nah, ternyata Gojek menjawab itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ingin salah satu produk yang ini pengen dicari itu ya kita harus menjawab masalah dari yang ada di masyarakat itu. Lalu
selanjutnya adalah belajar berhitung. Belajar berhitung ini menghitung potensi keuntungan dari brand yang dibangun. Jadi misalnya kan ketika kita mau bikin brand itu ada yang namanya misalnya kalau fashion ya, saya ambil contoh fashion itu ada yang namanya bikin gamis nih misalnya, berarti kan di situ ada namanya biaya jahit, ada biaya kain, terus juga di situ ada biaya foto produk kalau kita mau jasa foto ke orang, terus habis itu juga ada biaya misalnya packingnya, terus habis itu ada biaya misalnya kita punya tim atau punya CS atau punya tim admin, berarti ada biaya itu. Nah, kita harus mau belajar menghitung itu gitu. Kayak misalnya kita mau ambil untung berapa sih dari produk yang kita jual ini, cukup nggak sih buat nutup biaya operasional yang lain-lainnya ini gitu. Lalu selanjutnya ada perencanaan pemasaran yang sederhana. Nah, itu mau melalui platform apa saja. Nah, ini kan kayak tadi saya bilang, kayak kalau dunia marketing ini kan sangat-sangat cepat berubahnya ya. Kayak tahun awal saya mulai kayak 2018 itu ketika kita mau bikin iklan di Facebook atau iklan di Instagram itu masih sangat jarang yang pakai. Jadi ibaratnya mungkin jarang orang ngiklan itu. Jadi ketika kita mau ngiklan itu mungkin dari biaya iklan lebih murah dan dari segi customer itu banyak yang masuk. Tapi kalau untuk sekarang ini untuk pesaingnya mungkin udah lebih banyak karena udah lebih banyak orang yang melek iklan. Nah, maka dari itu kita harus bisa sesuai sama zamannya nih. Misalnya kayak sekarang ternyata TikTok lagi rame ya, berarti kita juga nggak boleh ketinggalan nih. Jadi kalau ketika ada platform baru dan ternyata itu bisa kita masukin untuk bisnis, kenapa enggak gitu. Jadi kayak dulu TikTok mungkin emang fasenya pernah alay-alay gitu ya, yang joget-joget aja. Ternyata kan sekarang jadi platform yang nomor 1 kayaknya sih ya. Nah, maka dari itu kita benar-benar harus ngikutin zaman juga ya untuk misalnya memasarkan produknya itu. Nah, platform apa sih kira-kira yang sekarang lagi tren gitu. Nah, kalau yang sekarang emang TikTok ini lagi lumayan naik ya dari platform-platform lainnya. Nah, lalu yang terakhir adalah mencari pendamping untuk konsultasi dan diskusi. Nah, pendamping ini juga bukan harus mentor gitu ya. Kalau dulu saya ini lebih ke sharing sama teman-teman yang punya usaha yang sejenis gitu. Karena saya dulu nggak punya akses ke mentor siapa gitu ya buat nge-mentorin usaha saya. Jadi emang saya sharing-sharing sama teman yang punya bisnis juga gitu. Nggak harus bisnis yang segini sih, kayak mungkin kita sharing tentang masalah tim, tentang bangun SDM segala macam itu gimana sih? Nah, itu kita mungkin lebih enak cari teman-teman yang sefrekuensi atau misalnya kalau ternyata punya kenalan untuk jadi mentor itu malah lebih bagus lagi gitu. Jadi kita bisa diarahkan seperti apa sih baiknya. Oke, next Mbak Zulfa. Nah, ini ya yang tadi udah diceritain di awal. Nah, saya tuh lahir ya karena saya susah menemukan gamis yang simpel ketika baru pertama kali pakai gamis. Jadi akhirnya saya cari-cari gamis yang cocok di saya dan saya jual lagi dan alhamdulillah ternyata respon pasar bagus. Jadi dulu itu ketika awal-awal itu memang saya jadi reseller dan saya minta izin untuk Bu ini boleh nggak ya saya pakai label saya sendiri gitu, dan ternyata dari ibunya itu boleh alhamdulillah, dan produknya akhirnya dan ternyata alhamdulillahnya memang banyak yang suka juga, mungkin karena simpelnya itu ya, dan alhamdulillahnya sekarang udah produksi sendiri. Jadi dulu jadi reseller itu mungkin sekitar hampir satu tahun, sekitar jalan 6 bulan ke atas, akhirnya udah mulai kita produksi sendiri, mulai cari kain sendiri, mulai cari konveksi penjahit yang bisa jahit dengan harga yang terjangkau dan dengan kualitas yang baik. Oke, selanjutnya Mbak Zulfa. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya yang masuk ke
teman-teman admin Naisha ini kayak, Kak boleh nggak sih misalnya kita jahit baju aja di Naisha gitu. Sebetulnya kemarin-kemarin itu kita belum kepikiran buat ngadain program baru ini ya, karena kayak kayaknya bakal lebih kompleks di bagian produksi. Cuma setelah kita diskusikan dengan teman-teman tim Naisha, kayaknya kita bisa deh bikin program ini. Jadi Naisha pengen jadi salah satu jembatan teman-teman yang tadi mungkin bingung gimana sih kalau misalnya pengen punya brand sendiri. Nah, di sini Naisha pengen hadir untuk membantu teman-teman semua yang pengen punya brand sendiri. Jadi nanti untuk teknisnya seperti apa, mungkin nanti dari Mbak Zulfa bakal ada Zoom lagi ya Mbak Zulfa, untuk menjelaskan bagaimana cara mengikuti program Maklon atau program ini gitu. Jadi untuk servisnya sendiri nanti kita menyediakan teman-teman yang ingin bikin gamis dengan model yang teman-teman pengen, dengan label brand teman-teman sendiri. Terus juga nanti kita mengadakan juga ada menyediakan jasa foto produknya, terus jasa desainnya, dan juga konsultasi branding. Nah, ini nanti untuk selanjutnya atau untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh tim dari timnya Mbak Zulfa gitu. Jadi kenapa sih Naisha mengadakan program ini, bukannya malah jadi tambah saingannya Naisha ya? Kalau misalnya, jadi saya yakin kalau rezeki itu insya Allah udah ada yang ngatur, udah ada yang jalan. Dan di sini kayak melihat banyaknya teman-teman reseller yang pengen punya brand sendiri, jadi makanya ya udah Bismillah kita mau mengadakan program ini. Mungkin ketika berjalan nanti masih banyak kurangnya, kita juga bakal evaluasi terus ya. Nanti mungkin kalau teman-teman yang mau ikutan program ini, ketika teman-teman punya masukan, boleh disampaikan ke admin. Jadi kita sama-sama berkembang ya. Jadi di sini insya Allah untuk produknya nanti bisa, untuk awal-awal ini kita menyediakan jilbab, lalu juga jilbab, terus juga habis itu nanti ada gamis. Nanti kalau untuk produk lainnya bisa didiskusikan juga dengan tim admin gitu. Nanti insya Allah nanti tim Naisha akan siap membantu. Kalau misalnya teman-teman reseller ada kesulitan apa atau ada yang mau ditanyakan, siap membantu. Insya Allah teman-teman admin ya, Kak Zulfa. Iya, betul. Nanti untuk teknis lanjutannya seperti apa, bisa langsung hubungin admin aja. Kemudian besok kita juga mau ada Zoom lagi buat bahas tentang teknis cara ordernya ini. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin boleh ya Mbak Zulfa. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bantu bacakan ya Mbak Naila. Iya, boleh. Tadi ada yang nanya. Ini dari, nggak ada namanya di sini, namanya iPhone. Untuk awalnya penjahitnya itu gimana, Kak? Untuk awalnya itu penjahitnya penjahit rumahan. Yang untuk awalnya kan karena memang kita ngambil dari orang ya, dan jadi kita cuma perlu jahit label baju di belakang itu. Jadi emang kita pakainya penjahit orangan. Jadi kayak penjahit rumahan untuk jahitin label bajunya itu gitu. Kalau setelah itu kebetulan karena pengambilan saya udah lumayan banyak di supplier yang awal tadi saya cerita, terus si supplier ini nawarin nih, Mbak mau nggak ambil banyak, nanti saya diskon lagi. Nah, jadi awalnya juga masih pakai penjahitnya si suppliernya ini. Jadi dulu awalnya saya yang jahit labelnya itu sendiri ke penjahit, lalu ditawarin lah sama si supplier ini untuk, Kak gimana, mau nggak
kita kasih diskon lagi, tapi kakak harus ngambil sekian. Nanti untuk warna bisa request, untuk label nanti dari kami yang jahitin gitu. Jadi untuk penjahit kalau awalnya kita dari memang supplier yang awal kita sudah kerjasama itu, Kak. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya, untuk kainnya harus nyari yang murah gitu atau gimana ya? Kalau untuk kain mungkin nanti kita lihat lagi ya sama target marketnya kita gitu. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin teman-teman lihat untuk ada brand yang emang dia mungkin untuk orang-orang yang memang pakai jilbabnya emang sudah besar-besar banget ya, kayak full jilbabnya benar-benar gede-gede banget. Nah, itu kan mereka emang menggunakan kain yang harus yang mungkin lebih adem ya, karena harus benar-benar nutupin dari atas sampai bawah, bahkan pakai cadar juga gitu. Nah, kalau misalnya untuk kain yang mau kita pakai, mungkin harus kita sesuaikan lagi. Kita mau main di pasar yang mana, mau di pasar yang low, atau mau di pasar yang tengah-tengah, atau di pasar yang high gitu. Kalau pasar yang high berarti dari segi konten, dari segi jahitan, dan dari segi bahan itu benar-benar harus yang bagus ya gitu. Kalau misalnya kita mau main di pasar yang low, mungkin kita bisa pakai kain yang murah-murah aja, cuma memang mungkin modelnya harus yang bagus dan sebagainya gitu. Jadi untuk kain itu harus disesuaikan sama target marketnya gitu. Dan kalau misalnya untuk kain-kain biasanya kalau ngambilnya satu roll itu lebih murah gitu, lebih murahnya lumayan jauh. Jadi kalau teman-teman misalnya mau jahit atau bikin brand sendiri, ketika belinya meteran itu biasanya emang harganya lebih mahal daripada kita beli roll-rollan, dan itu lumayan jauh sih bedanya gitu, Kak. Oke. Nah, saya mau menambahin juga buat pertanyaan tadi untuk masalah kain sama penjahit. Dari program ini kita juga mau bantu teman-teman yang masih bingung mau cari penjahit, tapi takutnya penjahitnya itu masih nggak tahu ya kayak gimana. Terus untuk masalah kain kalau mau beli banyak masih takut belum laku. Nah, kita juga punya program ini untuk membantu reseller yang bingung dari masalah penjahit sampai masalah kain. Jadi nggak perlu susah-susah cari penjahit, nggak perlu nyetok kain banyak-banyak, tinggal terima jadi aja. Kita udah sediain semuanya di program Maklon ini. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terus Kak Naila punya mentor bisnis atau enggak ya? Untuk saat ini belum punya mentor bisnis sih, cuma emang ngikutin aja yang mentor-mentor kayak di Instagram. Kan biasanya mereka sering sharing ya, kayak misalnya tentang yang berbau-bau bisnis. Nah, saya biasanya belajar dari situ juga, atau biasanya kalau ada yang ngadain kelas gitu, saya juga ikut-ikutan kelas yang diadain itu. Kalau untuk mentor yang secara pribadi nge-mentorin bisnis sih belum ada sih untuk saat ini. Dari Kak Putri Dewi, gimana sih Kak membangun jiwa-jiwa pedagang untuk kita yang belum pernah jualan? Oke, mungkin kalau saya dulu karena kebutuhan ya, kayaknya kalau misalnya kita udah butuh, mungkin nanti jiwa itu bakal muncul sendiri gitu. Dan dulu sih ketagihannya karena, oh ternyata enak ya jualan, kita punya uang tambahan gitu. Karena dulu kan zaman kuliah ya kayak, wah asik nih ternyata ada uang tambahan dari jualan gitu ya. Untuk menumbuhkan rasa itu sih kayaknya mungkin harus harus kalau nggak kita benar-benar butuh, kita harus ngerasain dulu sih, oh punya uang dari jualan nih. Jadi kayaknya nanti rasa-rasa jiwa-jiwa itu bakal muncul sendiri sih Kak Putri. Kemudian, udah terjawab ya Kak Putri? Lanjut ke pertanyaan bawahnya. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan teknis seputar maklon tadi.
dari Kak Ratna Rahayu untuk punya label sendiri dan desain sendiri nanti sistemnya bagaimana. Untuk sistemnya bagaimana nanti akan dibahas di Zoom selanjutnya ya Kak Ratna. Nanti saya yang akan menjelaskan secara detailnya, terutama untuk biaya, label, dan teknis lainnya. Mungkin untuk teman-teman yang di sini, kalau punya pertanyaan tentang maklon ini, sebelum nanti Kak Zulfa mengadakan Zoom, boleh sih ditanyakan ke admin kali ya Kak Zulfa. Jadi Iya, boleh. yang kali itu nanti bisa kita jawab ketika Zoom selanjutnya, biar teman-teman semuanya bisa tahu, bisa terjawab itu sih. Kemudian ini dari Kak Vina Anggraini, hal apa aja yang perlu dipertimbangkan untuk memberanikan diri naik ke tingkat dari reseller menjadi owner? Hal apa saja yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama, mungkin visinya tadi ya, karena ketika kita jadi reseller dan kita jadi owner itu kan banyak hal yang berubah ya. Jadi kayak misalnya ketika kita jadi reseller, kita otaknya hanya memikirkan bagian marketing saja nih gitu. Tapi ketika kita mau jadi owner, berarti kan kita harus siap untuk memikirkan segala macam halnya. Kayak tadi misalnya dari segi desain produk misalnya, terus habis itu dari segi kainnya, dari segi jahitannya. Nah, terus habis itu jadi kayak banyak hal-hal yang mungkin bakal jadinya kita pikirkan lagi gitu. Beda terus habis itu nanti foto produknya, habis itu nanti marketingnya, captionnya segala macam. Nah, ini ketika teman-teman sudah merasa oke, aku udah siap punya pemikiran banyak nih, pemikiran lebih detail lagi. Nah, itu bisa insya Allah untuk naik tingkat jadi owner sih. Itu nanti tadi ya, yang hal yang perlu dipertimbangkan ya tadi, ketika teman-teman udah siap untuk punya space waktu, tenaga untuk memikirkan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain ya tadi yang tidak ketika kita jadi reseller tidak kita pikirkan, ketika kita jadi owner itu kita pikirkan ya tadi yang mungkin yang dalam jangka terdekatnya yaitu ya mungkin dari yang biasanya kita nggak memikirkan produksi, itu kita jadi memikirkan produksi, habis itu kita jadi memikirkan kain, memikirkan penjahit dan sebagainya. Itu Kak Vina. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Xiaomi. Kak, pernah nggak sudah iklan, udah ikutin tips and trick, udah ngeluarin biaya, tapi jualan kita baru 1-2 yang terjual. Itu caranya kakak mengatasi hal tersebut bagaimana? Terima kasih. Oke, pastinya pernah ya, kayaknya semua pebisnis pasti pernah merasakan ini sih, kita sudah ngiklan atau misalnya kita sudah endorse, kita harapannya balik modal ibaratnya, tapi kok ternyata enggak ya gitu. Nah, cara mengatasinya ya tadi mengevaluasi ya, kalau misalnya dari segi iklan mungkin kita ngelihat lagi nih iklan visual yang kita tampilkan di iklan itu tuh menarik nggak ya gitu. Mungkin bisa kita biasanya tanya nih ke teman-teman, "Kamu kalau dapat iklan kayak gini tertarik nggak?" Gitu. Oh, misalnya dari 10 orang, 8 orang jawab enggak. Nah, berarti ada yang salah sama iklan kita dari visualnya gitu ya. Nah, terus habis itu, misalnya kita endorse ke orang nih, kok enggak bagus ya gitu. Nah, kita lihat lagi nih si, target market-nya si influencer itu apakah cocok sama jualan kita enggak nih kalau misalnya ternyata oh, kita mau jualannya skincare, tapi ternyata kita ngiklannya ke orang yang bukan beauty enthusiast gitu ya, berarti nggak cocok dengan apa yang kita iklankan gitu. Jadi kalau untuk iklan ini apalagi kan benar-benar harus banyak banget ini ya parameternya ya. Jadi kadang juga kita harus lihat kompetitor juga ya. Gimana sih cara mereka memvisualkan produk gitu. Jadi kita, oh ternyata dari 10 produk yang sejenis, mereka nih ngiklaninnya ini pakai cara A, sedangkan misalnya saya pakai cara B, mungkin ternyata cara A ini lebih efektif gitu. Jadi yang harus dilakukan yaitu mengevaluasinya sih Kak. Semoga dengan cara mengevaluasi itu dan jangan takut
ini ya apa, kalau misalnya udah nyerah duluan nanti kita nggak nemu-nemu winning-nya gitu. Jadi harus tetap semangat dan evaluasi. Kayak itu, Kak. Nah, pertanyaan lanjutnya dari Kak Manda, Kak, jenis strategi apa yang Kakak lakukan di awal-awal buka usaha? Oke, jenis strategi apa yang Kakak lakukan? Nah, ketika dulu awal saya bikin Naisha itu, saya memang full mainnya di Instagram ya, main hashtag gitu. Habis itu dulu juga ngiklan di Facebook, terus ngiklan di Facebook ke landing page gitu. Nah, dulu memang pakai cara itu masih work gitu ya, ibaratnya masih bagus, masih bekerja. Nah, untuk sekarang ini mungkin caranya bakal nggak sama lagi nih sama kayak ketika dulu saya bikin yang pakai Instagram, pakai hashtag itu mungkin masih bagus. Kayak sekarang kalau saya lihat sih, kalau di TikTok itu ya, di TikTok itu kan kayak nggak semua yang followers-nya banyak itu bisa bagus, dan nggak semua yang followers-nya sedikit itu tuh eh, nggak bagus gitu. Dan ternyata banyak kok yang misalnya followersnya masih sedikit, tapi ternyata dari konten dia itu FYP nih. Nah, dia jadi kebanjiran orderan gitu. Kalau misalnya di Instagram kan mungkin sekarang kita agak effort banget ya buat kayak misalnya dari segi followers dan sebagainya. Tapi kalau dari TikTok ini kan algoritmanya tuh masih benar-benar semua siapapun bisa FYP nih. Nah, mungkin kita bisa main ke langkah itu sih, Kak, ke TikTok, coba bikin konten-konten yang menarik gitu. Karena kalau pakai strategi dulu yang saya lakukan, kayaknya sekarang udah susah ya. Tadi strategi dulu yang saya lakukan itu, saya main di Instagram pakai hashtag kayak misalnya dulu gamis gamis Jogja, gamis murah, gamis muslimah gitu, pakai hashtag kayak gitu. Nah, kalau untuk sekarang sih sepertinya itu kalau yang dari kelas-kelas yang saya ikutin itu sudah nggak begitu bekerja untuk di Instagram, gitu Kak Manda. Oh, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk yang masalah teknisnya, nanti saya rangkum dulu, terus saya jawab di Zoom berikutnya ya. Ini ada dari Kak Ratna Rahayu. Kak, nanti kalau punya brand sendiri, berarti kita harus stok produk, tidak bisa seperti jadi reseller katanya. Nah, bagaimana sih Kak caranya biar bisa fokus di salah satu jualan yang kita minati dan orang-orang minati? Oke. Iya, nanti kalau punya brand sendiri berarti kita harus ngestok produknya, karena kan nanti produknya itu dibikin hanya by ordernya si teman-teman ya. Jadi kayak misalnya reseller A mau bikin model A, itu nanti modelnya nggak akan kita kasih ke reseller yang B gitu, karena itu ibaratnya desainnya mungkin udah kalau desainnya itu desain yang teman-teman bikin sendiri ya. Kalau misalnya dari Nesya kan nanti memberikan referensi desain gamis juga, nanti teman-teman bebas mau pakai referensi dari Nesya atau dari yang teman-teman mau buat itu. Nah, gimana sih Kak biar bisa fokus di salah satu jualan yang kita minati? Kalau dulu jujur biar bisa fokus itu saya harus ngestok barang gitu, karena kalau punya stok barang itu mau nggak mau kita pasti memikirkan gimana caranya barang ini jadi uang gitu ya. Karena kalau dulu ketika saya jadi reseller itu saya perjalanannya nothing tulus ya, karena saya nggak punya stok produk, jadi kayak kalau nggak habis ya udah gitu kan, kayak kan itu bukan produk aku gitu. Kalau misalnya ketika punya produk sendiri, akhirnya dulu ya mau nggak mau, wah ini harus keluar nih, harus jadi uang nih, kalau nggak bakal jadi dead stock ya, yang apalagi kalau fashion itu nanti bergelutnya sama bisa bau apek segala macam. Nah, kalau untuk fokus itu sebelum memulai mungkin Kakak bisa memikirkan dulu kayak yakinnya mau terjun di bidang apa nih gitu. Karena kalau misalnya udah terjun dan ternyata kita nggak suka itu kayaknya jalannya agak lumayan susah sih. Jadi emang harus benar-benar kita suka dulu, karena ibaratnya nih misalnya saya nggak
biasa main di skincare ya, terus habis itu tapi pengen punya bisnis skincare. Kalau misalnya saya jalan sendiri, saya harus effort banget belajar skincare yang mungkin nggak akan maksimal gitu. Beda mungkin ketika aku pengen produksi skincare tapi aku nggak ngerti, ya udah aku mau ajak joinan temanku aja deh yang memang dia ngerti skincare. Jadi dia ngerti masalah kandungan segala macamnya, nanti aku bagian masarin gitu. Jadi kayak harus dimantepin lagi maunya terjun di bidang apa, karena ketika kita udah memilih satu jualan itu kita bakal sampai ke kulit-kulitnya gitu ya. Ibaratnya dulu ketika masih reseller kan saya nggak ngerti tuh kayak kancing atau resleting segala macam. Tapi ketika udah terjun jadi owner, jadi saya harus ternyata misalnya kancing yang bagus itu kayak gini, ternyata resleting yang bagus itu tuh kayak gini, ternyata jahitan yang bagus itu kayak gini. Jadi kalau misalnya kita nggak suka atau nggak into ke hal itu, kita nggak akan bisa sampai ke kulit-kulitnya gitu ibaratnya. Kita nggak kepikiran sampai ke kulit-kulitnya gitu kalau misalnya kita nggak suka gitu. Jadi harus benar-benar memilih yang disukai dulu sih Kak, atau yang kita minati itu. Kak Zulfa. Oke, selanjutnya ada yang masih pengen diskusi atau tanya jawab? Nih kalau ada yang mau ditanyain ke Mbak Naila, boleh diketik ya di kolom chatnya. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan seputar teknis order, terus ini ada yang TikTok Shop, besok bisa langsung dikomunikasikan sama adminnya masing-masing. Oke, terima kasih Mbak Naila atas masukannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh juga main-main ke Instagram, DM aja. Nanti insya Allah kalau misalnya saya bisa menjawabnya, nanti insya Allah saya bakal jawabnya. Zoom lagi kapan? Zoom lagi insya Allah bulan depan ya Kak Yunita. Nanti untuk tanggalnya diinfokan di grup WhatsApp. Terus, ini ada pertanyaan dari Kak Khairunisa. Gimana caranya mempromosikan lewat sosmed? Mempromosikan lewat sosial medianya itu kan sekarang sosial media ada banyak banget ya. Nah, mungkin kalau gimana caranya itu tergantung dari sosial media yang mau kita promosikan gitu. Jadi kayak konten kita untuk setiap sosial media itu bakal beda-beda nih. Kayak misalnya audiensnya TikTok ini sukanya yang hiburan. Dia nggak suka kayak video-video Instagram yang cantik-cantik, yang kayak beauty-beauty itu mereka nggak suka gitu. Jadi untuk gimana cara mempromosikannya bisa disesuaikan lagi sama sosial media yang mau kita promosikan itu. Misalnya Instagram, berarti dia mungkin lebih suka yang estetik-estetik, bagus gitu. Kalau misalnya di TikTok, berarti dia lebih suka yang hiburan. Mungkin gimana caranya misalnya kita mau promosikan tentang gamis, bisa kita bikin cerita drama mungkin di TikTok gitu. Nanti biasanya orang-orang, gamisnya beli di mana Kak, segala macam. Nah, jadi harus disesuaikan sama sosial media yang mau kita jalani itu, Kak. Begitu Kak Khairunisa, semoga menjawab pertanyaannya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Mumpung bisa ngobrol langsung sama ownernya, kalau ada yang pengen didiskusiin atau ditanyain, bisa langsung aja ya. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Kak Khairunisa. Sama. Oke, nanti untuk penjelasan lebih jelasnya, insya Allah nanti bakal dijelasin sama Kak Zulfa untuk program ini. Nanti mungkin kalau misalnya Zoom-nya masih terlalu lama, mungkin bisa di-share dulu juga sih, Kak, tadi tentang program itu ke teman-teman reseller ya, biar misalnya mereka bisa mempelajari dulu sebelum. Besok saya share ininya. Iya. Filenya.
Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, saya mau kasih resumenya dulu. Jadi tadi udah dijelasin ya sama Mbak Naila tentang langkah-langkah untuk membangun brand itu sendiri. Terus pastinya ketika kita mau bikin brand, pasti ada halangan atau tantangannya sendiri. Yang penting untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada yang pertama, kita harus menentukan dulu visinya, visi untuk membangun brand tersebut. Kemudian cari produk yang sedang banyak diminati. Kita juga harus tahu potensi keuntungan brand yang sedang mau kita bangun. Kemudian kita juga harus tahu dan menentukan mau jualan di platform apa. Dan kalau ada, kita juga bisa pakai konsultan bisnis untuk tempat diskusi. Itu ini ada yang masih mau disampaikan lagi mungkin Mbak Naila? Udah sih kayaknya cukup. Nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh banget DM aja ke Instagram saya. Barangkali bisa kita sharing-sharing juga lewat situ. Oke, ya. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain, langsung aja ya DM ke Instagramnya Mbak Naila, namanya @nailaalti, bisa di-follow juga. Nanti kalau ada yang mau diskusi tentang cara membangun brand, bisa langsung aja lewat DM. Begitu, terima kasih untuk reseller yang udah bergabung di sharing session malam ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Naila yang udah meluangkan waktu untuk memberikan insight baru kepada kita semua, kepada reseller tercinta. Semoga insight yang tadi sudah diberikan oleh Mbak Naila bisa jadi gambaran untuk teman-teman dan semangat baru untuk tetap melanjutkan usaha dan bisnis yang udah dibangun. Terima kasih buat teman-teman reseller semua. Tetap semangat ya. Semangat terus, pokoknya jangan malas upload konten. Terus kita juga harus tetap konsisten untuk jualannya. Itu ya. Untuk selanjutnya nanti saya akan adain Zoom lagi khusus untuk penjelasan tentang program Maklon ini. Untuk waktunya kapan nanti akan di-share di grup. Kemudian yang tadi terlambat baru ikut di pertengahan, ini saya rekam, jadi setelah ini saya upload di YouTube, teman-teman bisa lihat ulang rekamannya di YouTube. Nama YouTube-nya Mitra Naisha ya. Kemungkinan baru bisa saya upload besok pagi. Tuh, terima kasih banyak. Sama-sama juga ini untuk teman-teman yang udah ngucapin di kolom komentar. Karena waktunya udah jam 8, nggak kerasa kita udah 1 jam ngobrol bareng ya sama Mbak Oti. Terima kasih banyak. Saya tutup. Saya minta maaf kalau ada salah kata atau salah kata ya. Semangat semuanya. Selamat beristirahat. Saya dan Mbak Naila izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih. Tuh.